teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita masih membahas satu kalimat, satu hikmah bahwa kebaikan itu enggak mungkin sia-sia. Salah satu contohnya berdoa. Mungkin contoh yang lain adalah kayak misalnya ada teman kita kalau lagi di sekolah pas ujian nyontek. Terus kitanya jujur. Kalau kita juga nyontek gitu. Nggak jujur kalau kita nggak nyontek. Jadi teman kita nyontek, kita nggak nyontek. Cuma ngelirik aja. Nah, ternyata yang nyontek ini nilainya lebih bagus. Namanya juga nyontek. Terus akhirnya dia disayang guru. Atau bahkan mungkin diterima di kampus mana gitu. Di sekolah mana yang favorit. Sedangkan kita yang jujur, nilainya ya semampu kita. Akhirnya tidak mendapatkan pendidikan di universitas yang kita pengenin. Seperti teman kita yang tadi nyontek. Nah ini semuanya jangan sampai membuat kita jadi suuzon lalu menyilangkan kebaikan dengan keburukan. Saya sih kayaknya terlalu idealis. Kalau dulu saya nyontek mungkin saya udah masuk kampus itu. Ternyata gara-gara saya jujur, sekarang saya jadi kayak gini. Nggak ada. Yakinlah bahwa kita dulu jujur tetap berbuah kebaikan. Cuman kebaikan kan nggak harus selalu seperti yang kita bayangin. Bisa kebaikannya adalah dalam bentuk kesehatan. Bisa kebaikannya dalam bentuk mental yang paling penting. Gara-gara kita nggak nyontek, gara-gara kita jujur, karakter kita lebih baik daripada dia. Mental kita lebih tough daripada dia. Sehingga suatu saat ketika ada masalah menghadapi realitas hidup, kita lebih siap daripada dia. Tetap jujur itu baik. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Iyakum wal kidb. Fa innal kidba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Ini kaidah nih. Kalian harus jujur kata Nabi. Karena sesungguhnya jujur membawa kepada albir, kebaikan. Dan kebaikan membawa kepada al-jannah, surga. Hati-hati dengan dusta. Karena dusta membawa kepada fujur, kedurhakaan. Dan kedurhakaan membawa kepada nar, neraka. Jadi nggak pernah Nabi menyilangkan. Kalian harus dusta. Karena dusta membawa kepada kebaikan. Nggak ada. Tetap jujur, kebaikan pasangannya. Dusta, kedurhakaan. Itulah pasangannya. Kebaikan pasangannya, buahnya adalah surga. Sedangkan kedurhakaan, buahnya adalah neraka. Pasti kayak gitu. Makanya dari itu, teman-teman, kita belajar untuk yakin. Jadi pemaaf itu kebaikan apa keburukan? Tinggal kita taruh aja tuh di kotak yang mana nih. Kotak yang baik berwarna putih atau kotak yang buruk berwarna hitam. Kotak yang baik ini nggak mungkin sia-sia. Tinggal kita tanya dan jawab dengan jujur. Memaafkan itu baik apa buruk? Sehingga tidak ada cerita enak banget dia maafin, saya yang rugi dia yang untung. Gak ada. Memaafkan itu pasti untung. Orang yang dimaafin untung juga. Sama-sama untung. Tapi memaafkan lebih besar keuntungannya daripada orang yang dimaafin. Sedangkan kalau kita gak maafin, sama-sama rugi. Nih analogi sederhananya. Ada orang yang nyakitin perasaan kita. Atau sebutlah ada orang yang curang sama kita. Terus kita jadi dirugiin sama dia 100.000. 100.000 nih dirugiin sama dia. Terus ada teman kita, pihak ketiga nawarin ke kita sesuatu. Dia bilang, maafin dia ya. Walaupun dia pernah nyurangin kamu 100.000. Maafin aja, dia teman baik saya. Kalau kamu maafin nanti saya ganti 10 juta. Mau enggak? Coba. Dalam kondisi kayak gitu kita ngomong enggak? Enak aja dimaafin 10 juta. Saya 100.000 hilang loh. Enggak mungkin kan?
Karena kita yakin 10 juta itu lebih gede daripada 100 ribu. Oh ya udah saya maafin, mana 10 juta. Dan jangan bilang kalau saya nggak maafin mungkin kalau saya nggak dirugiin mungkin saya udah dapat 10 juta 100. Gak kayak gitu sih logikanya. Makanya Allah menawarkan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Caranya adalah walyafu walyasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Allah seolah-olah nawarin sesuatu yang lebih baik daripada yang kita berikan. Dan kalau kita analogikan dengan materi tadi, seolah-olah kalau kita kehilangan 100 ribu lalu kita maafin, Allah ganti 10 juta. Pasti kalau kita yakin kita akan katakan, gak apa-apa deh saya maafin demi 10 juta. Berarti masalahnya bukan mana yang baik, mana yang buruk. Yakin gak nih dengan balasan Allah? Itu doang sih masalahnya. Yakin gak kalau kita berbuat baik, Allah bakalan ngasih kita yang lebih baik dari apa yang sudah kita lakuin. Bab yakin. Bab iman. Bab belief, keep the faith kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kan sahabat Nabi, orang Ansor yang dapat berita bahwa dia ahli surga, padahal dia bukan ahli ibadah sunnah. Nabi lagi nongkrong nih sama para sahabat. Lagi nongkrong, tiba-tiba Nabi bilang, tunggu ya. Bentar lagi ahli surga lewat. Ditungguin sama para sahabat. Lewat seorang laki-laki. Terus sahabat nanya, itu ya Rasul? Ya. Wah, kepo kan? Ahli surga. Besok ternyata Nabi ngomong lagi, orang yang sama lagi lewat. Sehingga seorang sahabat Nabi, kalau nggak salah namanya Abdullah bin Amru bin As, dia penasaran. Stalking nih, buka IG-nya, akunnya apa, dia posting apa aja sih kok jadi ahli surga. Pas dilihat posting ibadahnya biasa-biasa aja, paling sholat 5 waktu, nggak ada yang luar biasa, yang lain juga gitu. Posting tentang sedekah, kayaknya dia jarang sedekah, paling juga zakat. Posting tentang puasa, jarang puasa sunnah, paling juga Ramadan. Posting tentang tilawah, standar-standar aja lah, 1 hari 15 juz. Gak ada yang luar biasa gitu. Gak 1 hari 1 juz gitu. Standar lah ya. Gak ada yang istimewa. Akhirnya setelah di stalking semua amal soleh yang sunnah. Kayaknya dia gak ada yang istimewa. Terus kenapa jadi ahli surga? Lalu nanya langsung. DM. Kata Nabi kamu tuh ahli surga. Tapi saya perhatiin postingan kamu biasa-biasa aja deh. Kenapa ya followers kamu banyak? Kalau bahasa kita. Dia bilang, ya saya nggak ada yang istimewa, memang kayak gitu seperti yang kamu lihat di akun saya. Oh ya udah, kalau gitu saya unfollow aja ya. Entar dulu. Pas mau unfollow baru dijelasin. Mungkin ini nih, coba yang kamu nggak ngelihat, coba lihat instastory saya. Ya, dengan lihat postingannya doang. Oh gitu, lihat instastorynya. Ternyata setelah diteliti-teliti, dia punya amal solehnya itu bukan ibadah sunnah. Kalau yang wajib nggak usah diomongin lagi lah ya, udah pasti. Bukan yang sunnah, bukan tahajud, bukan puasa Senin Kamis, bukan sedekah, bukan tilawah yang banyak. Ternyata keistimewaan dia itu adalah hatinya bersih. Sariroh, amal yang tersembunyi, itu yang istimewa dari dia. Dia ibadahnya tuh bukan ibadah fisik, tapi ibadah hati. Itu yang diibadahi. Gimana hatinya bersih? Dia tuh nggak pernah dengki sama orang. Temennya nikah duluan, alhamdulillah teman saya berkurang, satu lagi yang jomblo gitu. Reunian, tinggal dia sendiri yang datang dengan supir ojek, yang lain semuanya datang dengan pasangannya. Dia alhamdulillah ya kalian pada punya pasangan semua, hebat gitu tuh. Dan itu nggak lebay, nggak acting, benar-benar dia bahagia gitu. Kamu udah nikah, alhamdulillah, masya Allah, udah punya anak, masya Allah, lagi hamil, masya Allah. Pokoknya semuanya dia bahagia. Lah kamu gitu-gitu doang. Gak pernah ngerasa dengki sama orang lain, hasad karena orang dapat nikmat, dia enggak. Ini orang yang bersih hatinya. Terus kalau ada orang yang bersalah kepada dia doain malam hari, ya Allah maafin dia. Mungkin dia gak sengaja, mungkin dia lupa, mungkin dia sekarang udah meminta ampun kepadamu. Ya Allah saya juga udah memaafkan dia, maka maafkanlah. Ini orang beribadahnya ibadah batin, ibadah hati, sehingga masuk surga. Artinya apa? Artinya kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu simple, sederhana. Tetapi yang pasti nggak mungkin sia-sia.
Bayangin dalam Islam itu indah banget agama Islam tuh. Beramal soleh, salah tetap berpahala. Kok bisa beramal soleh, salah tetap berpahala. Kalau salahnya itu karena nggak paham, nggak sengaja. Contoh hadis tentang ada orang yang bersedekah 3 kali salah. Dia sedekah, ya Allah malam ini saya pengen sedekah kepada orang yang pertama saya temuin di luar rumah. Keluar nih, nemu orang lagi lari-lari gitu, terengah-engah, ntar dulu mas, nih sedekah buat kamu. Alhamdulillah makasih ya pak, matur nuwun, pergi aja. Besok-besok jadi heboh gitu. Kata orang-orang di tetangganya, semalam ada pencuri dapat sedekah. Wah, ternyata salah ngasihnya ke pencuri. Malam kedua doa lagi, ya Allah semalam saya salah sedekahnya ke pencuri. Tahu gitu nggak bakalan saya kasih. Mudah-mudahan malam ini benar ya Allah. Saya akan kasih sedekah buat orang pertama yang saya temuin di luar. Lagi lewat keluar tiba-tiba ngeliat cewek. Dan gitu saya lagi duduk. Mbak lagi ngapain? Enggak, lagi nunggu teman gitu. Ya udah ini buat Mbak. Alhamdulillah Masya Allah nangis-nangis gitu. Pulang. Besok-besok tetangga ngomong semalam seorang perempuan pezina dapat sedekah. Astagfirullahaladzim gitu. 2 kali salah. Malam ketiga doa lagi, ya Allah please. Kalau bisa malam ini benar nih sedekah, masa 2 kali sedekah salah mulu. Sedekah lagi. Pulang besok kata orang semalam aneh. Ada orang kaya dapat sedekah. Kaya tapi dapat sedekah. Akhirnya malam keempat dia tidur, mimpi ditemuin malaikat. Dan mimpi orang soleh itu adalah salah satu di antara bagian kenabian, kebenaran. Dia mimpi ditemuin malaikat, kata malaikat, ya fulan, jangan sedih. 3 kali kamu bersedekah, 3-tiganya berpahala. Sedekah kamu yang pertama ke pencuri, gara-gara itu dia tidak lagi jadi mencuri. Sadar, hijrah. Sedekah kamu kepada seorang perempuan yang berzina, gara-gara itu dia tidak perlu menjual tubuhnya dan berhenti berzina. Dan sedekah kamu yang ketiga ke orang yang kaya raya dan kikir, gara-gara itu dia jadi sadar sehingga sekarang jadi dermawan. Ini nanti ada di dalam bab innamal a'malu binniyat, keutamaan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Jadi salah aja tetap berpahala, apalagi benar coba. Itulah kebaikan. Kita salah zikir aja tetap berpahala, yang pernah saya sebut-sebut. Kayak kita berzikir yang diajarin sama Pak Kiai, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Berarti berat timbangannya nanti di padang mahsyar. Ternyata di rumah lupa, kebalik. Subhanallahil azimi wa bihamdih, dibalik. Kalau terbalik nggak sengaja, pahalanya tetap dapat, cuman beda. Kalau dia baca yang benar, bukan yang benar, yang pertama, berarti dia dapat timbangan yang berat kebaikannya nanti di akhirat, di padang mahsyar. Kalau dia ngucapin yang kedua karena nggak sengaja keliru, maka setiap kali dia mengatakan itu, Allah tanam satu pohon kurma untuknya di dalam surga. Salah zikir aja ditanemin pohon kurma, dan pohon kurma itu dia berjalan 100 tahun di bawah pohon itu belum keluar dari naungannya saking gedenya pohon kurma. Bayangin kalau sehari teman-teman pengen punya kebun yang luas, ucapin aja subhanallahil azimi wa bihamdi. Subhanallahil azimi wa bihamdi 100 kali. Alhamdulillah ya Allah, kebun saya 100 pohon kurma, itu gede loh. Dan itu janji Rasul, dan itu terjadi mudah banget. Kalau kita pengen punya saldo gede nanti di akhirat, tinggal bilang la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu adalah kalimat yang kata Nabi seperti barang harta karun disimpannya tuh langsung di bawah arasy. Tiba-tiba pas nanti di akhirat kita jadi orang kaya raya. Nih kekayaan kamu, nah dari mana nih? La haula, subhanallah, alhamdulillah. Zikir-zikir luar biasa. Salah ngomong aja kalau zikir tetap berpahala. Salah, misalnya ada teman kita dapat musibah, alhamdulillah, salah kan ya? Musibahnya apa? Baru diputusin misalnya, alhamdulillah, maksudnya innalillah, alhamdulillah juga sedikit. Salah ngomong nih, alhamdulillah zikir, tetap berpahala, apalagi kalau benar. Walaupun sebetulnya dapat musibah itu nggak selalu taraju, nggak selalu innalillah. Mengucapkan alhamdulillah ketika musibah itu pahalanya gede banget. Cuman kan nggak mampu kita ketika ada musibah kematian, orang yang kita cintai wafat, alhamdulillahirabbil alamin, kan nggak kuat ya, iman kita belum selevel itu. Tapi ada hadis Nabi mengatakan
Ada seorang bapak, seorang ayah yang kehilangan putra kesayangannya. Satu-satunya anak yang dia miliki masih kecil meninggal. Allah bertanya kepada malaikat dan Allah lebih tahu jawabannya. Ya malaikat, siapa yang kau cabut nyawanya? Kata malaikat, seorang bayi ya Allah, laki-laki. Kata Allah, bagaimana keadaan ayahnya ketika bayinya wafat? Dia mengatakan, Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, dia sabar. Allah bertanya lagi, apakah dia punya anak yang lain selain itu? Kata malaikat, tidak. Apakah dia mencintai anaknya itu? Sangat. Terus Allah bilang, wahai malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku bangun untuk dia sebuah istana di dalam surga, dan aku beri nama istana itu dengan nama Baitul Hamdi, istana pujian. Karena dia mengatakan Alhamdulillah baru innalillah ketika dapat musibah paling besar, kehilangan anak satu-satunya. Dan ini hanya boleh kita amalkan untuk diri sendiri. Kalau orang lain kena musibah jangan Alhamdulillah gitu, jangan. Innalillah saya ikut berduka cita. Enggak, kalau diri sendiri baru Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal Alhamdulillah ala kulli hal, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Artinya zikir kalimatan thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Gimana aja baik aja pokoknya. Yang namanya kalimah kebaikan di sisi Allah. Tapi kalau kita ngucapin selain zikir, benar aja kadang-kadang gak berpahala. Kalau zikir keliru aja, bukan salah mungkin ya, keliru aja berpahala. Makanya kebaikan itu gak bakalan sia-sia. Akhlak mulia itu gak bakalan sia-sia. Tersenyum itu kebaikan. Jadi gak usah pelit untuk tersenyum. Gak usah perhitungan. Senyum gak ya. Kecuali kepada yang bukan muhrim lawan jenis. Kalau sesama laki-laki, senyum itu gak usah perhitungan. Malas senyum sama dia. Gak usah, karena gak akan rugi kita tersenyum kepada orang lain. Apalagi cuma gara-gara beda mazhab. Masa gak mau senyum? Yang satu kunut, yang satu gak kunut. Gak mau senyuman. Ini agak-agak aneh menurut saya nih. Hanya gara-gara masalah kunut dan gak kunut jadi gak senyum. Hanya gara-gara tarawihnya 2, 3 dan 11 jadi gak saling senyum. Bukankah Rasulullah menyikapi perbedaan itu dengan senyum? Perbedaan pendapat teman-teman, by the way, itu udah ada sejak zaman Nabi loh. Bukan zaman kita doang, zaman Nabi itu udah ada perbedaan pendapat. Salah satunya 2 sahabat yang musafir terus masuk waktu sholat tapi gak ada air. Akhirnya mereka tayamum sholat. Udah selesai sholat, jalan nih, nemu air. Ikhtilaf. Yang satu bilang, kita harus sholat lagi nih dengan berwudu. Soalnya tadi gak ada air, kita tayamum, jadi batal kalau udah ada air. Yang kedua mengatakan, enggak dong, tayamum juga sah karena debu itu alat bersuci kedua setelah air. Rame, tapi kan sekarang ada air. Tapi kan yang penting tadi udah ngelakuin sholat sesuai dengan keadaannya. Akhirnya satu sholat lagi, yang satu lagi nungguin. Kalau kita nungguin mungkin ngechat, update status, ngelihat Instagram siapa yang lagi posting, kayak gitu ya. Nungguin aja pokoknya. Selesai perjalanan pulang, lapor ke Rasulullah. Ya Rasul, kami tadi ada masalah di jalan. Diceritain. Apa komen Nabi? Nabi mengatakan, kamu yang sholatnya cuma sekali dengan tayamum, asobeta, kamu sudah tepat. Kalau kita kan buru-buru membandingkan, kalau tepat berarti keliru kan? Ternyata enggak. Sedangkan kamu yang sholatnya 2 kali, tayamum dan berwudu, maka kamu mendapatkan ajrun marratain, dapat 2 pahala. Nabi tersenyum. Jadi kalau kita ngelihat perbedaan pendapat gak tersenyum, berarti kita bid'ah. Ada, lebarannya kapan nih? Sabtu apa Minggu? Yang satu Sabtu, yang satu Minggu. Sunnah. Ini gimana nih, mau kunut atau enggak? Senyumin aja dulu. Tinggal setelah itu kita memilih yang mana yang paling kita yakini. Tetapi tetap senyum. Ini gimana nih, mau tahlilan apa enggak tahlilan? Doa sendiri-sendiri aja. Yang mah enggak, yang penting kita mengambil yang kita yakini, udah gitu senyum. Toh dua-duanya juga ada ulama yang sudah membahas bahsul masail atau fikih-fikihnya masing-masing. Akhlak. Jadi enggak ada ruginya tersenyum. Masa senyum milih-milih, ngelihat dulu wajahnya ini kira-kira ada mirip-mirip dengan golongan saya enggak nih baru tersenyum. Enggak kayak gitu. Itu akhlak. Makanya teman-teman, enggak ada sia-sianya berbuat baik. Enggak ada sia-sianya kita maafin orang lain. Enggak ada sia-sianya kita ikhtiar. Mencoba datang ke rumah dia, ditolak. Datang lagi ke rumah dia, ditolak. Datang lagi ke rumah dia. Enggak usah ganti-ganti rumah, itu aja dulu. Sampai dia enggak kuat lagi nolak, akhirnya diterima.
Ya udah deh sekarang jadi aja. Oh jadi benar Pak nih saya diterima benar. Oh kenapa pertimbangannya Pak? Saya capek nolak. Ternyata gara-gara capek nolak diterima. Alhamdulillah jadian kan. Nggak ada sia-sia. Kayak Julaibib. Dia datang ditolak semuanya akhirnya ke masjid. Dan kalau kita punya masalah, masjid itu adalah tempat paling baik untuk kita datang. Kata sahabat, "Annan nabiyya idza hasibahul amr fazi'a ila shalah." Nabi itu kalau ada masalah dikit salat. Ada masalah dikit salat. Salat apa namanya? Kalau kita nyebutnya salat hajat. Boleh juga disebutin misalnya kayak salat ada maunya atau salat request gitu kan ya, ada keinginan salat. Atau salat galau. Apa itu? Istikharah. Dan by the way teman-teman, sholat galau ini, sholat istikharah ini hanya berlaku untuk dua pilihan yang sama-sama baik ya. Jangan yang satu halal, yang satu haram istikharah. Gak perlu itu. Jelas-jelas ini halal, yang ini haram. Gak perlu istikharah, pilih yang halal. Tapi kalau dua-duanya halal, dua-duanya baik, bingung nih yang mana nih. Yang satu hafal 30 juz, satu lagi hafal juz 30. Gimana ya? Ya udah. Istikharah. Karena dua-duanya juga soleha pengen ngafal Quran. Yang juz 30 hafal, yang 30 juz pengennya sih gitu, tapi baru mulai menghafal. Baru juz 30 juga. Istikharah. Nabi itu ada masalah dikit sholat, ada masalah dikit sholat. Sehingga ketika selesai sholat hati jadi lebih tenang, menyelesaikan masalah itu dengan otak yang dingin. Sampai Nabi pernah ada masalah dengan keluarganya, ke masjid sholat, turun ayat surat At-Tahrim yang menegur istri-istri beliau. Kalau kalian gak minta maaf sama Nabi dan memperbaiki urusan kalian, akan Allah ceraikan kalian dengan Nabi baik-baik. Udah gitu diganti untuk Nabi perempuan yang lebih solehah, lebih cantik, lebih perawan dari kalian. Datangkan pertolongan dengan datang kepada Allah. Gak sia-sia. Saya udah sholat tapi tetap aja kayak gini hidup saya. Enggak, kalau gak sholat mungkin lebih parah dari itu. Untung udah sholat. Kayak ada orang yang tadi saya bilang justru gara-gara sholat jadi kehilangan sendal. Mungkin kalau nggak dia sholat kehilangan motor kali. Untung gara-gara sholat cuma hilang sendal. Tetap nggak mungkin kebaikan itu membawa kita kepada keburukan tuh nggak mungkin. Mustahil banget dan kita harus buang itu dari hati kita. Nggak ada persilangan antara baik dan buruk. Tetap jalannya sendiri-sendiri berbeda. Hak dan batil. Nur dan zulumat. Nggak ketemu. Kita dengan keluarga kita ngalah, sabar. Itu nggak mungkin sia-sia. Dengan orang tua kita berbakti. Enak aja orang tua saya tuh mentelantarkan saya dari kecil. Nggak disekolahin, nggak dikasih makan. Atau mungkin kita pernah sakit hati sama orang tua tentang masa lalu. Nggak mungkin berbakti kepada orang tua kita itu sia-sia. Terus apa hasilnya? Ngapain saya berbuat baik kepada dia? Jangan berbuat baik karena kita berdagang dengan makhluk. Sehingga kita harus melihat orangnya dulu. Pantas nggak kita berbuat baik ke dia? Enggak. Berbuat baiklah karena kita berdagang dengan pemilik alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Terserah makhluknya siapa. Mau dia ayah yang mungkin jadi teladan kita, mau dia ayah yang mengecewain kita, yang jelas Allah suruh berbuat baiklah kepada orang tua. Ya udah kita berbuat baik dan itu nggak bakalan sia-sia. Setidaknya itu akan ditiru oleh anak kita. Anak kita belajar berbakti kepada orang tua dari gimana sikap kita kepada kakeknya anak kita. Oh ayah tuh kalau ketemu kakek kayak gitu. Kalau kakek ngomong ayah diem. Kalau kakek marah ayah senyum. Kalau kakek misalnya minta tolong ayah tolongin. Kalau kakek misalnya mau berdiri ayah pegangin. Kalau kakek misalnya haus ayah ambilin air. Atau minimal gelas airnya ambil sendiri misalnya. Itu ditiru oleh anak-anak kita. Oh berarti kayak gini harusnya ke orang tua. Dan al-jaza min jinsil amal. Itu kaidah. Balasan tergantung jenis amal. Kalau kita berbuat baik ke orang tua, berarti balasannya anak kita akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita macomblangin teman kita, nanti orang akan macomblangin kita. Al jaza min jinsil amal. Berarti salah satu tips untuk hijrah status, sering-sering macomblangin teman kita. Lu mau nikah ya biar gue bantuin. Lu mau nikah ya biar gue bantuin. Terus aja. Suatu saat tiba-tiba ada yang ngebantuin kita untuk menikah. Kalau nggak dibantu manusia lebih baik lagi biar Allah yang membantu. Yang tadi hatinya biasa-biasa aja tiba-tiba jadi terpaut. Allah yang membolak-balikkan hati. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Ada lagi kaidah al jaza ala qadril masyaqqah.
Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam berbuat baik. Kayak misalnya kita sholat satu shaf yang bareng. Tapi balasannya beda-beda tergantung jarak rumahnya dan kesulitan dia untuk datang ke masjid. Dan kaidah ini walaupun bukan hadis tapi diambil dari ayat dan hadis disimpulkan oleh ulama jadilah sebuah kaidah fikih. Sehingga kita belajar Islam memang tetap harus dari ulama. Intinya teman-teman berbuat baik nggak akan sia-sia. Nabi sabar dengan istri-istrinya yang sedang ngambek cemburu-cemburuan ternyata berbuah kebaikan. Kadang-kadang menyelesaikan masalah itu bukan dengan ngeluarin ayat dan hadis. Ini ada yang unik ya. Saya perhatiin rata-rata Nabi itu kalau istrinya lagi ngambek nggak pakai ayat dan dalil loh. Aisyah dengerin nih, saya bersabda. Nggak ada kan? Ini bukan riwayat Bukhari Muslim, riwayat beliau sendiri lebih sahih lagi kan daripada Bukhari Muslim nih. Kenapa Nabi nggak pakai hadis itu? Kita ada masalah dikit dengan pasangan langsung googling istri yang solehah itu kayak gimana, cari browsing, udah gitu dapat langsung forward ke istri. Mah nih baca nih hadisnya. Nabi aja nggak gitu-gitu amat pemilik hadis loh. Mah tuh ada tuh hadis lupa apa Bukhari apa Muslim apa Imam Ahmad pokoknya hadisnya sahih. Nabi aja tinggal bilang hadisnya riwayat saya dari saya oleh saya udah selesai. Apalagi masalahnya? Tapi Nabi nggak pakai tuh hadis untuk memarahi istrinya. Kalau Nabi menyampaikan hadis tentang perempuan yang solehah pasti momennya lagi normal bukan lagi marahan. Kalau lagi marahan Nabi nggak pakai hadis itu. Nabi pakai akhlak. Berarti likulli maqamin maqal. Segala kondisi itu ada teksnya. Jangan asal balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Kita nggak peduli konteksnya. Asal ada salah langsung kita serang dengan dalil-dalil neraka. Padahal Nabi itu mubasyiran wa mundiran. Menyampaikan surga dulu baru neraka. Coba teman-teman baca surat Nuh ya. Ayat 1 sampai ayat terakhirnya kan cuma satu halaman tuh. 1,5 halaman. Jarak ayat 1 dengan ayat terakhir itu cuma 1,5 halaman. Tapi pada realitanya 950 tahun. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Nabi Nuh tuh doain yang baik-baik. Ya Allah, mereka sudah saya dakwahin. Maafkanlah mereka. Wahai kaumku, minta ampun kepada Allah. Maka Allah begini. Yang baik-baik tuh. Baru setelah 950 tahun doa Nabi Nuh. Ya Allah, hancurkanlah orang kafir sehancur-hancurnya. Jangan biarkan mereka berkembang biak dan hidup di bumi sehingga mereka berbuat kerusakan. Itu jaraknya 950 tahun. Kita baru hijrah pulang ke rumah, langsung ayatnya sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat. Jangan. Neraka belakangan. Nomor 1 adalah surga. Karena ayatnya basyiran wa nadhiran. Basyirannya berapa lama? Bisa setahun, bisa 5 tahun, baru nanti nadhiran. Jangan baru datang nadhiran. Tak kapan basyirannya? Gak kayak gitu kaidah dakwah Rasul. Nah, Rasul ketika ada masalah dengan keluarganya, gak langsung ngeluarin dalil. Tapi akhlak. Lagi duduk nih, Nabi sama Aisyah. Aisyah dari tadi pagi bikin kue. Kalau kita kayak nastar gitu. Dan Aisyah itu istri Nabi yang gak terlalu pandai memasak. Tahu gosip siapa istri Nabi yang pintar masak? Ummu Salamah. Itu istri Nabi yang paling pintar masak. Kalau bahasa kita mah Ummu Salamah cake gitu. Ada cake-nya sendiri, ada punya brand gitu, keren pokoknya masakannya, terkenal di kota Madinah. Kalau Ummu Salamah masak dan dikirim ke rumah Aisyah, itu yang bikin Aisyah cemburu sampai ngelemparin piring kan. Kalau yang ngirimnya Saudah, mungkin piringnya nggak akan dilempar. Kalau yang ngirimnya yang lain-lain, mungkin piringnya akan dilempar. Karena ini yang ngirimnya Ummu Salamah, pasti masakan Aisyah kalah sama Ummu Salamah. Makanya Aisyah cemburu waktu itu. Aisyah lagi duduk sama Rasulullah. Aisyah habis masak kue gitu, halawa kalau bahasa Arab. Tiba-tiba datang Saudah. Assalamualaikum. Saudah itu istri Nabi yang paling tua. Waalaikumsalam. Dan Saudah itu masuk gengnya Aisyah. Karena istri Nabi itu punya 2 geng kata ulama. Geng yang satu isinya Aisyah, Hafsah, Saudah. Geng yang satu lagi isinya Zainab binti Jahsy, Maria, Sofia, Ummu Salamah. Ini beda geng nih. Saudah termasuk gengnya Aisyah. Kenapa? Gara-gara Saudah ngasih jatah malam dia untuk Aisyah. Kan Saudah pernah mau dicerain sama Nabi. Karena Nabi gak bisa memberikan hak ya kebutuhan biologisnya Saudah. Saudah gimana ya? Daripada saya zalim gimana kalau kita jalan sendiri-sendiri aja. Kalau bahasa sekarang gimana kalau kita jadi adik kakak aja gitu ya. Dan Saudah gak mau diputusin. Karena menjadi istri Nabi itu kehormatan kan.
Kata Saudah, ya Rasulullah, jangan ceraikan saya. Berikan saja jatah saya kepada Aisyah. Karena saya walaupun gak dapat jatah itu di dunia, saya berharap dibangkitkan di hari kiamat berstatus istri Rasulullah SAW. Akhirnya diberikan jatah itu ke Aisyah. Jadilah geng Aisyah. Nah, Saudah bertamu ke rumah Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk Saudah. Rasulullah tadi kan lagi makan sama Aisyah kue. Pas duduk kata Aisyah, Saudah kebetulan nih gue hari ini habis bikin kue loh. Enak loh. Rasulullah aja makannya habis banyak. Oh gitu ya. Yuk coba kamu coba deh. Wahai Saudah. Atau Saudah, males lah, saya lagi males makan. Kata Aisyah, ini bikinnya capek dari pagi. Rasain satu aja, pasti kamu ketagihan. Enggak, males, kata Saudah. Ya Saudah, harga orang gitu kayak makan satu aja minimal, namanya orang bertamu. Mulai emosi nih Aisyah. Kata Saudah, enggak gitu. Akhirnya Aisyah marah. Kata Aisyah, kalau kamu nggak makan, saya lemparin nih tepung ke wajah kamu. Kata Saudah, monggo. Silahkan kalau kamu melemparin. Dilemparin betulan loh. Diambil tepung, dilemparin ke wajah Saudah. Akhirnya wajah Saudah jadi kayak gimana gitu. Nah dalam kondisi kayak gitu, Rasulullah mengangkat kakinya dari Saudah, menaruh kakinya di atas paha Aisyah. Ditekan sama Rasul sehingga Aisyah nggak bisa bergerak. Lalu Rasul memberi isyarat kepada Saudah. Maksudnya balas-balas gitu. Saudah pas dapat isyarat dari Nabi boleh dibalas, ambil tepung lagi dilemparin ke wajah Aisyah. Lemparan tepung. Sama-sama jadi kayak hantu gitu kan. Wow, Saudah gitu-gitu, jambak-jambakan. Tapi itu bukan pembulian ya. Kalau pembulian mah sekarang. Dulu bercandanya kayak gitu, lempar-lemparan tepung. Tiba-tiba terdengar suara tamu. Assalamualaikum. Ternyata jawara Quraisy Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ngacir lari tuh dua cewek masuk ke dalam kamar. Umar masuk, ngelihat rumah Nabi berantakan, tapi mau komen gak enak gitu, diam aja lah. Nabi senyum-senyum. Nabi itu orangnya enjoy gitu, no hard feeling, jadi easy going banget orangnya. Ada masalah bisa diselesaikan dengan easy going. Senyum-senyum Nabi teh. Terus Umar nanya, ya Rasul ada apa kok senyum-senyum? Dan kenapa berantakan? Terus kata Rasul, itu tuh dua cewek lucu, kata Rasul. Ah, lucu kenapa Rasul? Tadi mereka lagi marah-marahan, lempar-lemparan tepung sampai berantakan gini. Begitu dengar suara Umar bin Khattab, langsung pada ngacir masuk ke kamar, takut kali sama Umar. Umar merasa gak enak hati. Terus Umar berteriak ke arah kamar, mengatakan, wahai dua istri Nabi, kalau bahasa kita, cewek-cewek, kalian takut sama Umar tapi gak takut sama Rasulullah. Umar tersinggung soalnya harusnya takut ke Rasul kan, jangan ke Umar. Kalian takut kepada Umar tapi gak takut kepada Rasulullah, kata Umar. Tiba-tiba dua cewek itu ngomong dari dalam kamarnya. Ya, soalnya engkau wahai Umar, ghalidhun syadid. Cowok yang kasar lagi keras. Sedangkan Rasulullah itu cowok yang lemah lembut lagi baik hati. Oh, beres. Pulang deh Umar, coba lihat Rasulullah. Ada sia-sia beliau tersenyum, sia-siakah beliau bersabar, sia-siakah beliau mengalah? Enggak. Artinya coba belajar juga selain sunnah-sunnah dalam bentuk teks dari Rasulullah, kita coba belajar sunnah dalam bentuk akhlak. Dan itu keren-keren loh. Kalau saya malah kadang-kadang suka iseng ngumpulin hadis-hadis main. Ternyata Rasulullah itu punya kendaraan macam-macam. Kalau lagi off-road naiknya onta. Kalau lagi di jalan tol naiknya kuda. Kalau lagi cuma ke warung-warung dekat tuh ke apa di RT-nya aja, di RW-nya naiknya keledai, punya 3 kendaraan. Jadi di garasi Nabi itu 3. Dan bukan orang miskin kan, cuman beliau orang yang zuhud. Kuda, onta, dan keledai. Terus Nabi itu by the way senang hiking. Kalau Nabi hiking, salah satu gunung favoritnya tuh Jabal Uhud. Pernah Nabi hiking bertiga, satu geng berempat. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Naik ke Gunung Uhud. Gunungnya bergetar karena gak rela lagi tuh dinaikin orang. Apaan siapa sini? Gitu-gitu gunungnya teh. Wah getar, terus Nabi duduk. Kata Nabi, Nabi itu kan dengan alam dekat banget ya. Kalau kita dengan alam kan buang sampah sembarangan. Kalau Nabi dengan alam tuh dekat. Jadi kayak makhluk hidup. Ngomong nama gunung. Kata Nabi, di atas kamu itu Rasulullah, As-Siddiq dan Asy-Syahidan. Yang di atas kamu itu seorang Rasul, seorang As-Siddiq yaitu Abu Bakar, dan 2 orang yang matinya syahid, terbunuh. Ini serem juga sih beritanya. Umar jadi bakalan tahu suatu saat dia akan dibunuh.
Akhirnya gunungnya, oh Rasulullah toh, ya udahlah diam aja. Senang dia dinaikin Rasulullah. Nabi berarti suka hiking. Nabi suka kayak touring jauh-jauh gitu. Kalau lagi touring, ngelewatin satu gunung, Nabi ngomong sama gunung itu. Pernah ada kalau nggak salah Gunung Jamdan, lagi touring bareng teman-teman ramai itu. Lewat Gunung Jamdan, pada serem, soalnya daerah situ angker katanya, banyak penunggunya. Rasul, lewat jalan lain dong, jangan jalan itu serem amat sih, kata sahabat-sahabat, tenang aja. Pas udah lewat, kata Nabi, Jamdan, Jabalun, sabaqal mufarridun. Jamdan itu gunung yang mengalahkan mufarridin. Para sahabat nanya, mal mufarridin, apa itu mufarridun? Mufarridun itu adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Artinya gunung ini lebih jago berzikir, lebih banyak berzikir daripada ahli zikir. Jadi Nabi kenal gitu alam yang ini nih kayak gini, pohon ini kayak gini. Sampai ada pohon kayu yang didudukin sama Nabi nangis. Nabi ngomong berdiri aja gak duduk-duduk. Dia nungguin kok Nabi gak duduk-duduk sih. Nangis akhirnya. Kedengaran seperti suara bayi menangis. Para sahabat nanya-nanya mana bayinya. Nabi tahu diusap-usap sama Nabi. Ya udah saya duduk-duduk. Diam dia. Kata Nabi kalau saya gak duduk di atasnya. Kalian akan mendengar dia menangis sampai hari kiamat. Kehidupan Rasulullah itu luar biasa. Coba baca deh. Mungkin salah satu bacaan yang gak bakalan ngebosanin itu baca sirah Rasul. Saya tuh senang banget baca sirah Rasul. Cuman memang referensi sirah berbahasa Indonesia sedikit. Rata-rata masih berbahasa Arab. Mungkin iseng-iseng coba deh belajar bahasa Arab. Kalau ditanya ngapain lo belajar bahasa Arab mau jadi TKI? Enggak sih, pengen belajar Al-Quran dan hadis. Karena bahasa Arab itu bukan untuk jadi TKI. Dan itu akan dapat banyak banget info yang kita nggak dapetin dengan bahasa Indonesia. Kan yang diterjemahin baru sedikit. Sehingga kalau kita baca, saya kalau lagi baca sirah itu lebih seru daripada baca Harry Potter atau Lord of the Ring. Atau cerita-cerita Hobbit yang nggak jelas gitu kan. Ini baca cerita Rasul itu luar biasa loh. Apalagi sirah. Karena sirah itu kayak ngebaca live-nya kehidupan Nabi. Bukan cuma sekedar hadis-hadis yang sifatnya teori, ibadah. Kalau itu kan agak berat tuh. Tapi kalau baca sirah luar biasa. Dan itu lagi-lagi kebaikan yang nggak sia-sia. Kalau nggak bisa baca bukunya, males nggak pakai buku, ya udah download di YouTube misalnya, download dulu yang offline-nya nanti tinggal dengerin. Kan ceramah banyak sekarang di YouTube ustadz-ustadz yang ilmunya luar biasa, kiai-kiai yang ilmunya fakih, nah kita dengerin terutama bab sirah. Insya Allah itu nggak akan sia-sia. Kalau kita lagi galau, kita bersyair, walaupun nggak semua syair itu haram menurut apa yang saya pahami, tapi tetap yang lebih baik itu adalah mendengarkan nasihat. Lagi galau misalnya dengar lagu nih, boleh-boleh aja kalau lagunya nggak berlebihan. Tapi kalau kadang-kadang lagi galau dengerin lagu yang galau juga. Kau hancurkan hatiku, hancurkan kan tadinya sih kita nggak hancur hatinya, tiba-tiba kenapa ya hati saya rasanya hancur gara-gara lagunya juga hancur gitu. Tapi kalau kita dengar nasihat ulama, kita baca sirah Rasul, saya yakin nggak mungkin sia-sia. Waktu saya tadi dari jam habis zuhur sampai asar saya baca buku sirah nyesel, nggak ada tuh. Karena ketika kita baca buku sirah, habis itu kita langsung dapat semangat luar biasa. Giroh beramasalahnya luar biasa, giroh hidupnya luar biasa. Makanya istiqomahlah dalam kebaikan, karena kebaikan itu nggak mungkin ngerugiin kita insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan ini jadi booster buat kita beramal solih. Maafkan saya kalau ada salah-salah kata. Dan saya selalu sempatkan di akhir ceramah, yuk kita saling menghargai sesama kaum muslimin. Jangan saling menjudge. Toh kita sama-sama awam, lagi sama-sama belajar kan. Belum tentu yang kita bilang gak ada hadisnya, benar-benar gak ada hadis. Bisa jadi kita aja yang belum baca hadisnya. Kan jumlah hadis itu banyak banget. Yang dihafal Imam Bukhari aja ada berapa? 300.000 hadis. Siapa dari kita yang pernah khatam 300.000 hadis? Belum pernah kan? Jadi kita nggak bisa bilang itu nggak ada hadisnya. Orang kita belum pernah khatam. Saya nggak tahu hadisnya. Itu boleh. Tapi kalau nggak ada, belum tentu nggak ada. Bisa jadi ada, kita aja belum baca. Yang dihafal Imam Ahmad, 1.000.000 hadis. Yang kita hafal, innamal a'malu binniyat. Dari dulu sampai sekarang itu. Dan itu belum satu hadis, baru sepertiga hadis loh. Baru sepertiga hadis. Jadi nggak bisa kita bilang, oh nggak ada. Kita jaga, kita saling menghargai. Kembalikan aja kepada para ulama, di sini ada kiai, di sini ada ustadz. Tinggal kita memilih yang mana yang paling kita yakin sambil kita menghargai orang lain yang mungkin berbeda pemahaman fikihnya. Toh masih sama-sama Islam.
Sehingga mudah-mudahan ada cita-cita dakwah lain yang lebih penting daripada memperdebatkan urusan fikih di antara kita. Karena nasib kaum muslimin hari ini, lihat Suriah, lihat hari ini Palestina, itu jauh lebih penting untuk kita bahas dan kita lakukan sesuatu. Minimal nyumbang, minimal berdoa, dan mudah-mudahan dengan kayak gitu ada langkah konkret dari pemerintah untuk membantu Palestina secara politik, bukan hanya sekedar ucapan-ucapan resmi. Dengan demikian insya Allah kita tidak lagi disibukkan dengan perang-perang di pinggir, tapi disibukkan dengan hal-hal yang lebih berefek kebaikan. Itu mari kita tutup dengan muhasabah dan di akhir kita berdoa untuk saudara kita di Suriah, Palestina, Irak, Yaman, Rohingya, Somalia dan di seluruh dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adh-dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan jaminan siapapun yang memiliki 4 sifat ini tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul Azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada dua judul atau dua tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadhu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi. Lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah. Menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain.
Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya, digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi, kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan. Karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi.
ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qaulan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu. Rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain. Sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu. Doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau,
lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak, engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya, tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut. Walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda, temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya, sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar. Kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Aisyah, hari ini saya berpuasa.
Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa? Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq? Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, ya. Memangnya ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid? Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini, betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela, justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum, asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'um min nisa', asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya,
ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan
menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.